Hujan turun deras membasahi atap rumah reyot kami. Aku duduk di ruang tengah yang sempit, menatap langit-langit yang mulai bocor. Sementara suara rintik hujan seolah jeti latar musik yang menyayat hati. Ibuku duduk di sudut ruangan, wajahnya pucat dan matanya sembab. Ia baru saja kembali dari rumah tetangga, tempat ia memohon agar diberi waktu tambahan untuk membayar utang yang terus menumpuk. Ayahku sudah tiada sejak 2 tahun lalu. Sejak saat itu, beban keluarga jatuh sepenuhnya ke pundakku dan ibu. Tapi dengan hanya bekerja serabutan, penghasilan kami tak pernah cukup. Utang demi utang menumpuk, dan kini para rentenir mulai kehilangan kesabaran. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Naila. Bisik ibu lirih, nyaris tak terdengar. Mereka bilang ini batas waktunya. Kalau tidak dibayar minggu ini, kita mungkin akan kehilangan rumah ini. Aku menggenggam tangan ibu. Dingin, lemas. Aku tahu dia sudah sangat lelah. Biar aku cari cara, Bu. Apapun, asal ibu jangan khawatir. Keesokan harinya, aku keluar rumah lebih pagi dari biasanya. Tak ada arah yang pasti, aku hanya berjalan, mencari celah, mencari harapan. Tapi di dunia yang keras ini, harapan seperti barang mewah yang mahal harganya. Sampai sore hari, saat aku kembali, seseorang sudah menungguku di depan rumah. Dia tampak rapih, mengenakan jas hitam dan kacamata gelap. Tatapannya tajam, dan senyumannya, entah kenapa membuatku merasa tidak nyaman. Kau Naila? Tanyanya. Aku mengangguk pelan. Majikanku ingin bicara denganmu. Dia bisa bantu keluargamu, asalkan kau bersedia mendengar tawarannya. Aku tidak tahu bahwa hari itu akan mengubah hidupku selamanya. Aku mengikuti pria berpakaian rapi itu dengan langkah ragu. Mobil hitam mewah terparkir di depan gang, mencolok di antara deretan rumah sederhana. Di dalam mobil, aroma parfum mahal langsung menyergap hidungku. Hening, hanya suara pendingin ruangan dan detak jantungku yang terdengar jelas di telingaku. Perjalanan tidak lama. Kami berhenti di depan sebuah rumah besar. Lebih tepatnya sebuah villa mewah yang dikelilingi pagar tinggi dan penjagaan ketat. Rasanya seperti masuk ke dunia lain, dunia yang tak pernah bisa kujangkau. Pria tadi membawaku masuk ke ruang tamu yang sangat megah. Dan di sanalah dia duduk. Seorang pria tua, mungkin berusia 60-an, dengan rambut sebagian memutih. Duduk tenang di kursi kulit hitam. Pakaiannya rapi, tatapannya tajam tapi tenang. Ia terlihat lebih seperti seorang pengusaha besar daripada seseorang yang mencampuri urusan orang kecil sepertiku. Naila, ya, suaranya dalam, berat, namun tidak kasar. Aku mengangguk gugup. Aku kenal ayahmu dulu, katanya. Dia pria baik, dan aku tahu keadaan keluargamu sekarang. Aku menunduk, malu. Lalu dia melanjutkan, kalimatnya menusuk seperti pisau. Aku bisa lunasi semua utang keluargamu. Bahkan lebih dari itu, menjamin ibumu hidup nyaman. Aku menatapnya, bingung. Dengan syarat, menikahlah denganku. Kata-kata itu membuat dunia seperti berhenti. Detik itu juga, tubuhku terasa dingin. Aku bahkan lupa bernapas. Kenapa? Saya, tanyaku dengan suara gemetar. Dia tersenyum kecil. Aku tak butuh wanita muda yang materialistis. Aku butuh seseorang yang bisa menjaga namaku. Dan kau terlihat bisa dipercaya. Aku ingin marah, ingin menolak. Tapi bayangan wajah ibuku, utang yang tak mungkin kulunasi sendiri, dan ketidakpastian hidup, semuanya menekan dadaku. Berikan aku waktu untuk berpikir, suaraku nyaris tak terdengar. Dia mengangguk pelan. 3 hari. Setelah itu, tawaranku akan kutarik. Aku pulang dengan langkah berat, dada sesak. 3 hari untuk memilih harga dari kebebasan atau keselamatan keluargaku. 3 hari terasa seperti 3 tahun. Setiap malam aku terjaga, memikirkan semua kemungkinan, menimbang setiap sisi keputusan. Tapi pada akhirnya, kenyataan terlalu kuat untuk dilawan. Ibu memelukku erat pagi itu, tanpa tahu apa yang sebenarnya akan terjadi. Yang ia tahu hanyalah bahwa semua utang kami akan lunas hari ini. Ia tersenyum lega, mengira aku mendapat pekerjaan ajaib dari langit. Aku tak tega menghancurkan senyum itu dengan kebenaran. Gaun putih yang kusarungkan di tubuhku terasa berat, bukan karena kainnya, tapi karena beban yang kupikul bersama janji yang belum pernah kudambakan. Di cermin,
Aku melihat diriku sendiri bukan sebagai pengantin bahagia, tapi sebagai gadis yang menyerahkan hidupnya demi sebuah nama, keluarga. Pernikahan berlangsung sederhana, hanya dihadiri saksi dan penghulu. Tidak ada tamu, tidak ada pesta. Lelaki itu suamiku sekarang duduk di sampingku, tenang seperti biasa. Ia bahkan tidak mencoba menggenggam tanganku. Sah, ucap penghulu, dan dunia seolah mengunci sebuah takdir baru untukku. Aku menangis diam-diam, menunduk agar tak seorang pun melihat. Tangis yang tertahan, bukan karena benci pada pria tua di sampingku, tapi karena aku tahu, aku telah kehilangan sesuatu yang tak akan pernah kembali, mimpi masa muda, cinta pertama, dan kebebasan. Malamnya, kami kembali ke rumah mewah itu. Ia memberiku kamar sendiri, tanpa paksaan, tanpa sentuhan, hanya diam dan jarak. Anggap ini sebagai kontrak, ucapnya datar. Aku tak akan menyentuhmu kecuali kau yang menginginkannya. Tapi selama masih menjadi istriku, jaga nama dan harga diraku. Aku mengangguk pelan, tak sanggup berkata apa-apa. Dalam hati, aku bertanya, apa ini lebih baik dari kehidupan sebelumnya? Atau justru lebih sunyi? Malam pertama itu, aku tertidur dengan mata basah. Dan di tengah kesunyian yang asing, aku sadar, kisahku baru saja dimulai. Hari-hari pertama setelah pernikahan terasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang dibungkus kemewahan. Rumah itu terlalu besar untuk dihuni hanya oleh 2 orang. Dindingnya dingin, lorong-lorongnya sepi, dan setiap sudutnya mengingatkanku bahwa aku bukan lagi Naila yang dulu. Aku sekarang adalah Nyonya Arman, istri dari pria tua yang tak ku kenal. Pagi hari ku habiskan dengan duduk di balkon, memandangi taman belakang yang indah tapi tak pernah membuatku benar-benar tenang. Sore hari, aku berdiam di ruang baca, hanya untuk menghindari percakapan canggung yang kadang muncul. Saat kami bertemu di meja makan, Pak Arman, aku belum bisa menyebutnya suamiku, terlihat sibuk hampir setiap hari. Ia pulang menjelang malam, selalu rapi, selalu tenang, dan selalu menjaga jarak. Kami nyaris tak bicara, kecuali hal-hal formal seperti makanlah, atau bagaimana kabarmu hari ini. Tapi bahkan dari diamnya, aku bisa merasakan bahwa ia bukan orang jahat. Ia memperlakukanku dengan hormat, tidak pernah menyentuhku, tidak pernah memaksaku melakukan apapun. Tapi justru itu yang membuat semuanya terasa asing. Jarak ini seperti jurang yang tidak bisa kujangkau, meskipun kami berada dalam rumah yang sama. Suatu malam, aku nekat bertanya saat kami makan malam, "Kenapa Anda memilih menikah kalau tidak benar-benar butuh seorang istri?" Ia menatapku sejenak, menaruh garpunya, lalu menjawab dengan tenang, "Usiaku sudah tidak muda. Dunia bisnis penuh dengan mata tajam. Aku butuh seseorang yang bisa menutupi kelemahanku di hadapan mereka. Istri muda, terlihat kuat, strategis." Aku terdiam. "Jadi aku ini semacam tameng, tapi bukan berarti aku tak menghargaimu," lanjutnya. "Justru karena itu aku tak ingin menyentuh atau menyakitimu. Kau masih muda, kau berhak punya hidup." Ucapan itu seharusnya membuatku lega, tapi entah kenapa, hatiku terasa makin kosong. Beberapa malam kemudian, aku menangis diam-diam di kamarku. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku bahkan tidak tahu bagaimana caranya merasa di tempat ini. Rumah ini begitu megah, namun tak satu pun sudutnya terasa seperti rumah. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai bertanya, apakah kebahagiaan bisa tumbuh dari akar keterpaksaan? Aku mulai terbiasa dengan rutinitas hening di rumah itu. Namun suatu hari, sebuah kejadian kecil mengubah cara pandangku terhadap Pak Arman. Hari itu hujan turun deras. Aku sedang duduk di ruang baca, mencoba fokus pada sebuah novel, saat listrik tiba-tiba padam. Lampu mati, ruangan menjadi gelap, dan kilat menyambar langit. Aku takut bukan karena gelap, tapi karena semua ini membawaku pada kenangan masa kecil yang pernah aku kubur dalam. Aku menyelinap keluar dari ruangan, berjalan pelan menyusuri lorong dengan bantuan cahaya kilat yang masuk dari jendela. Saat aku melewati ruang kerja Pak Arman, kulihat pintunya terbuka sedikit, dan di dalam, untuk pertama kalinya, aku melihatnya menangis. Ia duduk membelakangi pintu, menatap sebuah foto di tangannya, bahunya bergetar pelan, napasnya berat. Aku terpaku di tempat,
tidak tahu harus masuk atau pergi. Keesokan paginya, rasa penasaran mengalahkan rasa sungkan. Pak Arman, aku memanggilnya saat sarapan. Boleh saya tahu, siapa perempuan di foto yang Bapak simpan di ruang kerja? Ia terdiam lama. Lalu ia menghela napas. Istriku, jawabnya lirih. Mendiang istriku. Namanya Ratih. Aku diam, tidak menyela. Ia meninggal 5 tahun lalu karena kanker. Wanita paling kuat yang pernah aku kenal. Sejak dia pergi, aku tak pernah bisa membuka hati lagi. Sampai aku bertemu ayahmu. Dan entah kenapa, waktu dia menceritakan tentangmu, aku merasa ada sesuatu dalam dirimu yang mirip Ratih. Aku menunduk, merasa canggung. Aku tidak mencintaimu, Naila. Dan aku tahu kau juga tidak mencintaiku. Tapi aku menghormatimu. Dan mungkin dalam waktu yang lama, kita bisa saling mengenal lebih dari sekadar peran yang kita mainkan. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku melihat sosok manusia di balik jas mahal dan wajah dinginnya. Ia bukan hanya seorang pria tua kaya. Ia juga seseorang yang pernah patah, yang pernah mencintai dengan dalam, dan yang mencoba bertahan dengan caranya sendiri. Entah mengapa, hatiku terasa sedikit lebih hangat setelah itu. Hari-hari setelah percakapan itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang berubah bukan besar, tapi cukup untuk kurasakan. Pak Arman mulai menyapaku lebih dulu. Ia kadang menanyakan buku apa yang sedang kubaca, atau sesederhana sudah makan siang. Dan aku pun mulai membuka diri, perlahan, meski masih canggung. Di suatu pagi yang tenang, aku memutuskan membuatkan sarapan sendiri. Biasanya juru masak rumah yang menyiapkan semuanya. Tapi hari itu aku ingin mencoba sesuatu yang sederhana: telur, orak-arik dan roti panggang. Ini? Tanya Pak Arman dengan alis terangkat ketika melihat makanan yang kusajikan di meja. Aku mengangguk, sedikit gugup. Maaf kalau rasanya tidak seenak biasanya. Dia mengambil satu suapan, lalu mengangguk kecil. Sederhana, tapi hangat. Entah kenapa aku tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, dia juga tersenyum padaku, bukan senyum dingin seperti biasanya, tapi tulus, hangat. Sejak hari itu, kami mulai makan malam bersama lebih sering. Ia bercerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana ia membangun bisnisnya dari nol, tentang Ratih istrinya yang dulu pintar menggambar dan suka hujan. Dan aku pun mulai bercerita sedikit demi sedikit tentang hidupku sebelum semuanya berantakan. Tentang impianku dulu ingin jadi guru. Tentang ayahku yang suka membuat lelucon receh. Suatu malam, saat kami duduk di teras belakang, menikmati teh dan suara jangkrik, ia berkata pelan, "Kau tahu, Nala, sejak kepergian Ratih, aku lupa rasanya rumah bisa terasa hidup. Tapi sejak kau di sini, setidaknya rumah ini tak lagi terlalu sunyi." Aku menatapnya, ada getaran aneh di dada, bukan cinta, mungkin, tapi semacam kehangatan yang dulu tak pernah kutemukan di tempat ini. Perasaan itu tumbuh perlahan, tidak meledak-ledak, tidak penuh drama, tapi hadir seperti benih yang diam-diam menembus tanah, mencari cahaya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian. Hubungan kami memang belum sempurna, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa damai. Hari-hari yang dulu kelabu mulai terasa lebih terang. Aku mulai tersenyum lebih sering. Bahkan kadang tertawa, hal yang tak pernah kupikir akan terjadi. Sejak hari pernikahan itu, sampai suatu sore, semuanya berubah. Aku sedang mencari buku catatan lama di perpustakaan rumah, saat tanpa sengaja aku menemukan sebuah map coklat di dalam laci meja. Map itu tidak terkunci. Rasa ingin tahuku mengalahkan rasa sungkan. Ketika ku buka, aku membeku. Di dalamnya ada salinan perjanjian pranikah. Dengan jelas tertulis bahwa seluruh hutang keluargaku memang dilunasi, tapi ada poin tambahan yang tak pernah dikatakan kepadaku. Pihak perempuan tidak boleh mengajukan perceraian dalam kurun waktu 5 tahun. Dan jika meninggalkan rumah tanpa persetujuan suami, maka keluarga pihak perempuan wajib mengembalikan seluruh pelunasan hutang dalam waktu 30 hari. Tanganku gemetar. Jadi ini semua bukan hanya tawaran sukarela. Ini kontrak. Aku merasa seperti tawanan, dibungkus dalam janji manis dan rumah megah. Rasa hangat yang baru saja tumbuh, perlahan berubah jati dingin. Malamnya, aku menunggu Pak Arman di ruang makan.
Saat ia datang, aku meletakkan map itu di atas meja, menatapnya tanpa kata. Ia diam sesaat, lalu duduk dengan tenang. Aku tahu kau akan menemukan itu cepat atau lambat. Kenapa tidak bilang dari awal? Tanyaku, suaraku nyaris bergetar. Aku takut kau tak akan setuju. Jawabnya jujur. Dan aku, saat itu tidak ingin kehilangan kesempatan. Aku terlalu egois. Aku menahan napas. Rasa kecewa menghantam. Tapi bersamaan dengan itu, hatiku juga menolak untuk sepenuhnya marah. Karena aku tahu, ia tidak melakukannya untuk menyakitiku. Apa yang sebenarnya kau harapkan dari semua ini? Tanyaku pelan. Ia menunduk sejenak, lalu menjawab, aku hanya ingin seseorang di sampingku. Bukan sekadar istri di atas kertas, tapi seseorang yang bisa membuatku merasa hidup lagi. Hening menggantung di antara kami. Kata-katanya menusuk, tapi juga membuka luka baru. Aku berdiri, meninggalkannya sendiri di meja makan, dengan kepala penuh kebingungan. Perasaan yang mulai tumbuh kini, tercampur dengan pertanyaan. Apakah yang kurasakan ini nyata, atau hanya akibat dari peran yang dipaksa dijalani? Dan malam itu, aku kembali menangis. Tapi kali ini bukan karena pernikahan ini, melainkan karena aku tak tahu lagi harus percaya pada siapa, termasuk pada diriku sendiri. Beberapa hari berlalu sejak aku menemukan perjanjian itu. Suasana di rumah berubah. Kami masih saling menyapa, masih makan di meja yang sama. Tapi semuanya terasa kaku dan sunyi. Aku menjaga jarak, dan Pak Arman pun tak berusaha mendekat. Yang paling menyakitkan bukan isi kontraknya tapi kenyataan bahwa aku tidak diberi pilihan. Sejak awal, di dalam kepalaku, pertanyaan terus berputar. Jika semua ini didasarkan pada kontrak, lalu bagaimana dengan perasaanku yang mulai tumbuh? Apakah itu nyata, atau hanya hasil dari rasa nyaman semu? Aku mulai keluar rumah lebih sering, sekadar berjalan ke taman atau duduk di perpustakaan umum. Di sana, aku bisa bernapas. Aku bisa mengingat siapa aku sebelum semua ini dimulai. Naila yang punya mimpi, yang ingin mengajar anak-anak, yang dulu punya masa depan yang bisa ia pilih sendiri. Suatu hari, saat aku duduk sendiri di taman, seorang wanita tua yang tak kukenal duduk di sampingku. Ia tersenyum hangat dan memulai percakapan kecil. Entah bagaimana, aku merasa nyaman berbicara dengannya. Kau terlihat seperti seseorang yang sedang mempertimbangkan untuk pergi. Ucapnya tiba-tiba, seolah membaca isi hatiku. Aku menatapnya, kaget. Kadang, cinta datang bukan karena kita memilihnya, lanjutnya, tapi karena kita bertahan cukup lama untuk mengenalnya. Aku tidak tahu siapa dia sebenarnya, tapi kalimat itu menancap dalam. Malam itu, aku menatap langit-langit kamar, sambil bertanya pada diri sendiri apa yang benar-benar aku inginkan. Pergi, aku bisa saja meninggalkan rumah ini, mencari hidupku sendiri. Mengejar mimpi yang dulu sempat kutinggalkan. Tapi apakah aku benar-benar ingin pergi? Atau hanya ingin tahu bahwa aku bebas untuk memilih? Dan jika aku bisa memilih, apakah aku masih ingin bersamanya? Aku menatap pintu kamarku yang tertutup. Di baliknya, ada seseorang yang mungkin tak sempurna, yang menyembunyikan sesuatu dariku. Tapi juga orang yang meski dengan cara yang keliru mencoba memberiku tempat di hidupnya. Malam itu aku tak membuat keputusan, tapi untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa apapun yang akan kupilih harus datang dari hatiku sendiri. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin cukup lama, mata sembab, tapi tatapan di dalamnya tegas. Untuk pertama kalinya sejak aku menginjakkan kaki di rumah ini, aku merasa benar-benar tahu apa yang harus kulakukan. Aku mengepak sebagian pakaianku ke dalam koper kecil. Tak banyak, hanya cukup untuk pergi tanpa terlihat kabur. Hati kecilku bergetar hebat, tapi langkahku tetap. Ini bukan tentang benci, bukan juga tentang marah. Ini tentang memilih untuk menjadi diriku sendiri lagi. Saat aku berjalan menuju pintu utama, Pak Arman sudah berdiri di sana. Seakan ia tahu, seakan ia bisa membaca keputusanku sejak semalam. Kau akan pergi? Tanyanya pelan, tanpa amarah. Aku mengangguk pelan, menahan air mata. Aku butuh waktu, bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku harus tahu. Apakah aku mencintaimu karena aku ingin, atau karena aku tidak punya pilihan? Ia terdiam.
Wajahnya tenang, tapi sorot matanya penuh luka yang tak ia ucapkan. Dan itu justru membuat dadaku makin sesak. "Apakah kau akan kembali?" tanyanya, nyaris seperti bisikan. Aku menatap matanya, lalu menjawab, "Aku tidak tahu." Keheningan menggantung di antara kami. Lalu perlahan, ia melangkah ke samping, membuka jalan. "Kalau begitu, pergilah, Naila. Tapi ketahuilah satu hal, kau bebas sejak awal. Aku yang salah, karena membuatmu merasa sebaliknya." Aku berjalan keluar dengan langkah berat, meninggalkan rumah megah itu, meninggalkan seseorang yang diam-diam mengisi ruang hatiku. Dan saat pintu gerbang tertutup di belakangku, aku tak bisa menahan air mata yang akhirnya jatuh juga. Keputusan ini menyakitkan, tapi aku tahu, kadang cinta tidak harus bertahan dalam satu rumah. Kadang cinta justru butuh ruang untuk melihat apakah ia benar-benar tumbuh. Langit pagi di kota kecil tempatku tumbuh terasa berbeda. Udara lebih hangat, tapi hatiku masih dingin. Sudah seminggu sejak aku meninggalkan rumah itu, rumah megah yang pernah jadi tempatku. Belajar mengenal arti kehilangan, kesepian, dan kehangatan yang tak terduga. Aku kembali ke rumah ibu. Ia terkejut saat melihatku berdiri di ambang pintu, hanya dengan koper kecil dan senyum lelah. "Nala," aku memeluknya erat. Aku tidak menjelaskan semuanya, hanya bilang, "Aku butuh waktu, Bu." Dan ibu, seperti biasa, tak banyak tanya. Ia hanya menyiapkan teh hangat dan membiarkanku tidur sepanjang siang. Hari-hariku kini dipenuhi dengan kesibukan sederhana. Aku mulai mengajar les anak-anak di sekitar rumah. Sesuatu yang dulu hanya sebatas angan. Ternyata, melihat anak-anak tertawa dan belajar, membuatku merasa hidup kembali. Tapi bukan berarti aku tak memikirkan Pak Arman. Setiap kali aku duduk sendiri, bayangannya muncul, suaranya, caranya diam, dan tatapan terakhirnya saat aku pergi. Di balik segala kemarahan dan kecewa, ada rindu yang tak bisa kusembunyikan dari diriku sendiri. Suatu malam, setelah selesai mengajar, aku membuka kotak kecil tempat aku menyimpan buku catatanku. Di antara lembaran-lembaran yang penuh coretan, aku menemukan surat yang belum sempat kukirim tertulis. "Di malam sebelum aku meninggalkan rumah itu, Pak Arman, jika suatu hari aku memilih untuk kembali, itu bukan karena aku terikat hutang, bukan karena perjanjian atau rasa kasihan, tapi karena aku sadar, aku ingin bersamamu dengan segala kekurangan dan keasingan di antara kita. Dan jika aku tak kembali, aku harap kau tahu, kamu pernah membuat seseorang yang hancur merasa utuh kembali walau hanya sebentar." Aku menangis malam itu, bukan karena menyesal, tapi karena aku akhirnya mulai memahami sesuatu. Terkadang, mencintai juga berarti memberi jeda. Dan dalam jeda itu, aku mulai mengenal lagi siapa aku sebenarnya. Aku masih Nala, tapi kali ini, aku bukan gadis yang terpaksa menikah demi utang. Aku adalah perempuan yang sedang memilih, dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas melakukannya.